Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jadi selama berat badan itu yang membuat lehernya kejepit, Ya. itu gantung namanya. Tapi kalau jerat, energinya, tenaganya itu bukan dari itu, tetapi tenaga luar. Dok, tadi kan dokter Jaya waktu saya cerita masalah yang kampak tadi, dok. Dokter Jaya pilih istri yang dikasih perinya yang nomor 2-nya, dok ya. Tiga, karena yang paling cantik ya. Bukan dapatnya 3, Franky. Dapatnya 3, makin lama makin cantik. Yang Oke. keempat itu baru dapat istrinya. 2. 2. Kalau yang ketiga itu nanti dapatnya istrinya kan. Nah, ini ada cerita lagi nih, dok. Bukan sama peri, ini sama malaikat, dok. Dokter Jaya pasti kayaknya udah pernah tahu cerita ini. Orang meninggal, bukan orang meninggal, orang masih hidup, cari istri susah. Oke, diajak sama malaikat ke gedung lantai 6. Udah tahu ceritanya, dok? Ya, Ingat. ya mungkin dia, ya mungkin nggak tahu. Oke, kamu cari istri yang model gimana? Diajak ke lantai 1, dikasih yang deso. Penampilannya kurang oke lah kalau menurut feeling dia. Enggak. Oh, kalau nggak ada, kita naik ke lantai 2. Makin cakep lagi. Cuman ada kekurangannya. Masih juga belum cocok. Udah, lantai lagi 3. Lantai 3, kemudian ternyata lebih oke lagi. Sifat orang udah tahu nih polanya, dok. Kalau bahasa anak-anak saya algoritma ya katanya, dok. Ya udah nih ada lantai 6 nih. 6 lantai. Enggak ah. Betul aja. Ajak ke lantai 4, dikasih lihat lagi cewek. Tambah cakep. Tambah istilahnya menggoda. Karena udah tahu algoritmanya, enggak. Naik lagi ke lantai 5. Lantai 5 kayaknya belum maksimal. Enggak, saya mau ke lantai 6. Sampai lantai 6, dok, apa yang dia dapat tau nggak, dok? Kosong. Bukan kosong, dia ada tulisan balik ke lantai 1. Enggak, ini saya mau ngajarin artinya. Dan itu nggak boleh turun. Oh iya. Kalau dia Itu nggak turun, diperintahin turun langsung ke lantai 1, Frank, nggak bisa naik ke lantai. Turun boleh. Iya, jadi artinya orang itu jangan terlalu tamak. Kalau sudah dapat yang cocok, sama seperti sampo tadi, dok, jangan tukar-tukar lagi gitu kan. Nanti sampai ke lantai 6, itu nggak dapat apa-apa akhirnya. Pulang hampa, dok. Nah, yang saya mau kita lanjutin ngomong itu masalah kemarin kan sempat kita bahas masalah bunuh diri. Bunuh diri itu banyak macam. Yang paling nyaman bunuh diri di mana, dok? Versi saya, dok. Bunuh diri versi saya. Dokter Jaya masih ingat? Gantung diri di foto G. Nah, dokter Jaya ternyata ingatannya masih bagus. Gantung diri di foto G ya. Foto G yang terserah, foto G yang beli di supermarket yang panjang-panjang atau foto G yang di pasar pasar tradisional juga sama. Nikmat sekali, dok. Kalau udah pagi banyak ya. Kalau kita beli jangan satu lah, dok, togenya tuh. Banyakan sebelum kita gantung diri di pohon toge, campur di Indomie dulu. Nah, ini, dok, masalah bunuh diri itu kan yang paling gampang, bukan paling gampang. Kecenderungannya dokter bilang setelah COVID kemarin, kecenderungannya orang mengganti metode bunuh dirinya. Yang tadinya pakai racun, pakai insektisida, sekarang dia sudah menggunakan yang lebih umum, yaitu pakai metode gantung diri. Gantung diri ini pakai apa sih, dok? Dia pakai tali. Kalau nggak pakai tali, pakai kain. Nah, itu maksud saya. Jadi artinya di sini kan gantung diri ini medianya aja banyak nih, dok ya. Iya. Nah, kenapa gantung diri ini kemudian banyak populer di kalangan orang yang dalam tanda kutip
berkehendak melakukan gantung diri? Karena itu barangnya ada. Kalau mau pakai gantung diri pakai kain, pakai baju bisa, pakai itu apa gorden bisa, apapun bisa. Di rumah tali juga bisa, tali rafia bisa, Tali kolor. apapun tali. Iya, termasuk tahanan-tahanan dok, katanya dok. Nggak boleh pakai kolor yang ada talinya. Ya. Karena ditakutkan tahanan tersebut gantung diri. Katanya dok, gitu. Nggak tahu benar apa enggaknya. Nah itu jadi dokter bilang karena medianya tuh ada, gampang. Dan Gitu. bisa dibikin sama dia. Dia pasti pakai bajunya itu bisa dipulung-pulung, bisa jadi bahan untuk gantung. Itu mesti pakai hitung-hitungan dulu nggak dok? Nggak usah. Nggak seperti orang digantung tadi. Ya, Ya, orang digantung, hukuman gantung mesti dihitung-hitung tuh ya. ya. Sinusnya berapa, kosinusnya berapa ya dok ya? Berat badannya Oh, sama berat panjang tulang, panjang talinya. Saya pikir pakai trigonometri. Wah, kalau jarak segini, sudutnya segini, mesti talinya begini. Oke, terus untuk dia punya gantung diri tidak sama dengan hukuman gantung dok ya? Caranya sama. ya. Mekanisme kematiannya juga nggak sama. Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau orang gantung diri yang paling sering gimana sih? Yang saya tahu kamu? Nah, ini kalau dia melakukannya di rumah nih dok ya, kebanyakan itu di palang kusen pintu. Ya artinya di atas mesti ada tempat sangkutan tali. Ya. Ya artinya kalau di atas sih kayak Ethernet begitu nggak bisa gantung diri. Kalau di rumah-rumah kampung gitu kan, kebetulan kan mereka biasanya nggak pakai Ethernet, di kuda-kuda atap. Ya kuda-kuda. Nah, tapi tetap aja harus ada tiang Ada kan di tempat atas. untuk menggantung. Makanya kalau di daerah gantung diri itu harus dilakukan di pohon, di luar pohon. Tapi kalau di dalam rumah mesti ada tiang di atas. Yang kuat. Nah, Nah, kalau nggak kuat gegubrak dia. nah sekarang pertanyaannya, orang gantung itu jadi harus ada tiang jelas. Terus kemudian ada talinya. Nah sekarang masalahnya adalah bisa nggak kalau ternyata atapnya itu pendek? Itu yang tadi saya mau nanya dok. Kadang-kadang kan gini, ada satu saya pernah baca, orang gantung diri, tapi di jendela rumah Ya. rumah yang pendek, dia ngegantung, sehingga dia Kakinya glosor. ngedeprok lah ya. Atau setengah duduk malah Hah. kegantung. Atau dia gantung dirinya tuh di grendel pintu. Emang bisa mati tuh kalau kayak gitu? Nah sekarang iya justru Bisa? bisa mati. Ya Nah ampun. sekarang masalahnya begini, masalah itu bisa. Jadi artinya yang namanya gantung diri itu belum tentu kakinya tuh tidak menapak lantai. Kaki bisa menapak lantai, bahkan kakinya bengkok pun bisa jadi setengah duduk gitu, itu bisa mati juga, Frankie. Tapi kalau menggantung itu lebih ini. Jadi kalau yang umum sih orangnya gantung, dia orangnya tergantung, kakinya di atas lantai dan di bawah ada bangku Udah atau apa udah. itu normal. Tapi kalau nggak ada pun itu bisa terjadi. Nah sekarang pertanyaannya gini, kan ada jeratan di leher, seperti jeratan. Apa bedanya orang dijerat sama digantung? Orang dijerat itu dibunuh, Frankie. Orang lain yang kerjain. Kalau gantung, dia gantung sendiri atau digantung orang. Digantung itu bisa digantung orang, artinya dibunuh. Bisa juga dia bunuh diri. Tapi kalau dijerat udah pasti dibunuh. Nah dok, kebetulan nih kita kan udah sore nih dok. Si naga saya, cacing saya udah mulai teriak-teriak dok. Jadi otak saya mikirin gimana ngasih Enggak, makan si belum cacing. saatnya buka, Frankie. Jangan Jadi salah. saya mempercayakan jawabannya sama dokter Jaya aja dok. Bedanya adalah kekuatannya. Kalau gantung, namanya gantung, entah gantung diri atau digantung, namanya hanging, itu karena berat badan. Jadi entah dia dibunuh ataupun ngegantung, seperti itu. Karena berat badan. Jadi selama berat badan itu yang membuat lehernya kejepit, Ya. itu gantung namanya. Tapi kalau jerat, energinya, tenaganya itu bukan dari itu, tetapi tenaga luar. Nah bedanya, itunya yang bisa dibedakan kalau orang nggak ngelihat gimana ceritanya dok? Ininya dong, talinya. Kalau orang gantung ini talinya miring. Kalau dijerat kan begini, mendatar. Oh. Iya dong. Kalau orang dipaksa digantung,
tetap Sama miring juga. juga miring. Nah, kan itu kan berat badan ke bawah, dia akan naik ke atas. Itu satu. Kedua, iketannya mati apa enggak? Kalau gantung diri pasti ikutannya hidup. Simpulnya hidup. Ya. Tapi kalau dijerat udah pasti mati. Dan satu, kalau jerat tuh bisa berlipat-lipat. Kalau ini kan cuma satu doang gitu. Oh, Dia yakin, mesti yakin kan bener gitu loh bahwa itu memang nggak bisa napas dia. Jadi beda sama hukuman gantung yang tadi dokter jelasin ke saya. Hukuman gantung dia Karena punya hentakan lehernya patah, sumsum tulangnya putus. Kalau yang ini karena diputus pernapasannya. Iya. Jadi ada dua di leher sini, ada dua. Di sini kan ada jakun. Ya. Di kanan, di kiri ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada arteri dan vena. Vena itu di bagian luar, pembuluh balik, arteri di bagian dalam. Jadi kalau dia di simpulnya di belakang, napasnya stop. Terus dua-dua kanan kiri ketekan. Darah nggak bisa naik ke kepala, napasnya stop. Berarti itu makan waktu cukup lama tuh dok ya? Itu lebih cepat karena dua-dua pembuluh darah hilang, ini hilang. Tapi kalau miring, dibikin seperti kayak orang beban gantung, miring di kanan, di kiri, jadi nggak di garis tengah. Yang ini satu, misalnya sebelah kanan ya, sebelah kiri ketekan, pembuluh darah ketekan, napas belum ketekan, tapi di sini kan darah masih bisa masuk. Jadi matinya lebih lama. Jadi kalau orang tergantung, posisinya simpulnya di belakang, itu matinya lebih cepat daripada simpulnya nggak pas di belakang. Di kanan, di kiri itu pasti lebih lama. Ukuran tali pengaruh nggak dok? Nggak pengaruh. Maksud Yang saya, penting kalau di sini ketekan nggak bisa napas tuh bisa mati. maksud saya kan nih, kalau talinya lebih luas penampangnya nih dok. Ini nih ya, Sama seperti yang lebih kecil. kayak botol aqua. Kepencet, yang penting dikepencet, nggak bisa masuk udara. Itu udah cukup mati, nggak peduli mau Talinya gede kecil. kecil nggak pengaruh. Yang penting dia ketekan gitu, mampet. Yang jelas orang gantung itu udah pasti pembuluh darah, napasnya stop. Tapi kalau dia di belakang, napasnya stop, tapi darah juga nggak bisa masuk, lebih cepat lagi mati. Oh, Nah itu nanti beda pada waktu dia tergantung, waktu diotopsi kita lihat mukanya beda, Franky. Kalau napasnya stop, tapi darah masih bisa masuk, mukanya jadi biru. Tapi kalau dia dua pembuluh darah ketekan, ini mukanya pucat. muka dia pucat karena nggak masuk darah ke situ. Iya, nggak masuk darah. Jadi ya memang mukanya pucat. Jadi artinya dia matinya karena napasnya stop dan pembuluh darahnya, otaknya nggak dapat darah. Tapi kalau dia mukanya gelap, darah masih bisa masuk. Dia matinya karena meninggalnya karena napas nggak jalan. Artinya dia lebih lama meninggalnya tuh dok ya. Jadi tadi kan orang dijerat sama digantung beda. Nah sekarang pertanyaannya tadi kembali, kalau orangnya itu kakinya masih nyentuh Nempel. lantai, kenapa kok bisa mati? Itu saya nggak tahu dok. Iya, selama dia berat badannya itu yang nekan ini, ya matilah dia. Misalnya dia setengah duduk kakinya kelonjor gitu, tapi berat badannya kan di sini sampai ke sepatat, selama patatnya nggak nempel ke tanah, kan ini berat badan. Artinya ini lebih pelan-pelan lagi matinya nih dok. Iya, makanya lebih susah. Jadi kalau mau gantung yang paling banyak kan gantung. Pakai itu ya, pakai penyangga. Nah sekarang begini, kalau orang meninggal karena gantung diri, kadang-kadang buat tergantung. Polisi pertanyaannya, orang ini mati digantung apa tergantung? Digantung diri. Gantung diri berarti bunuh diri, berarti kasusnya close kan, nggak ada pelaku. Kalau dia digantung, ada pelaku. Bagaimana taunya? Waduh. Yang jelas yang itu harus diotopsi. Otopsi sama dokter deh ya. Ya, Ada ciri-ciri khusus dok. lo nggak kira-kira aja, perkirakan aja gimana caranya. Pertama dia sudah nggak napas. Ya dua-duanya sama. Berarti nggak bisa dibedain kan? Dua-duanya sama. Selanjutnya dokter Jaya yang jawab.
sekarang gini, kalau orang mau gantung diri, orang itu biar gimana tuh mau selalu rapi, Frankie. Kalau dia masih pakai baju, kalau ada bajunya di sini tuh ada talinya di luar baju, kemungkinan besar ya karena digantung orang. Karena orang kalau mau gantung diri begitu dia pasti nggak mau bajunya lecek, Frankie. Satu. Kedua, kalau dia digantung orangnya, kan dia pasti pasang tali. Ya. Dia mesti yakin bahwa orang ini pasti lehernya kejerat, udah pasti diikat mati, Frankie. Diikat benar yang mati gitu, mendatar baru digantung. Sedangkan kalau gantung diri kan biasanya ikutannya longgar dengan rikit. Longgar. Jadi set dia ke atas. Beda lah. Satu lagi, itu begitu. Jadi ada beberapa hal. Jadi kalau dia bunuh diri biasanya kan ada surat. Bikin surat, mohon maaf, mohon maaf atas kesalahan saya segala macam. Ada note-nya, namanya suicide note. Itu pasti atau kebanyakan? Kebanyakan. Lah. Orang nggak ada tiba-tiba tanpa alasan. Kalau ada gitu akan menyokong bahwa itu adalah bunuh diri. Walaupun kadang-kadang kalau di film-film suicide note-nya tadi bohong, dipura-purain. Kalau bohong pakai tulisan tangan, kita bisa bedakan tulisan tangan dia apa bukan. Karena ada orang yang ahli namanya itu membaca tulisan tangan, dia bisa baca ini tulisan dia apa bukan gitu, dia bisa tahu. Atau dari gaya bahasanya juga bahasa tahu bisa. Ya. Kalau itu model tulisannya beda. Kalau diketik ya tata bahasanya lah, tapi itu biasanya memang ada. Nah itu kalau dia gantung. Tapi yang paling lebih sering terjadi adalah orangnya ini sebenarnya dia dibunuh baru digantung. Terus digantung supaya apa? Supaya kesannya bunuh diri. Tetap bisa kedeteksi itu, Dok ya? Bisa. Itu sebabnya harus diotopsi. Makanya bagaimana bedanya? Logika, kalau orang meninggal, darah turun ke bagian paling bawah. Ya. Jadi misalnya orang meninggal, posisinya terlentang. Di bagian belakangnya biru karena darahnya turun ke bawah. Kalau dia tengkurap, darahnya ada di bagian depan. Kalau miring ke kanan, ada di sebelah kanan. Kalau digantung atau gantung diri berarti, Dok ya? Kaki sama tangan. Kaki sama tangan. Jadi kalau kaki tangannya biru, itu berarti masih hidup waktu digantung. Tapi kalau dia tergantung, tapi lebam itu biru-birunya di belakang, berarti dia meninggal posisi begini digantung. Untuk menciptakan kesan dia bunuh diri. Nah. Gak ada tersangka. Itu sebabnya harus dokter forensik. Nah, kadang-kadang kan gini, penyelidik nih, polisi yang dapat lihat ada orang gantung diri, dia kan pasti periksakan. Kadang-kadang dia udah bawa dokter. Perlu otopsi nggak? Kalau apa, Dok? Kalau polisi didapat laporan ada orang gantung diri. Kadang-kadang dibawa dokter polisi atau dokter. Ya, si polisinya nih, Dok ya. TKP. Kira-kira pembunuhan apa bukan? Dokternya lihat, ini pembunuhan Pak, harus otopsi. Nggak bisa nggak. Tapi kalau dia bunuh diri, mungkin si polisi punya kebijaksanaan nggak usah diotopsi. Ini sih kayaknya bunuh diri Pak, dari TKP-nya rapi, begini-begini. Ya udah nggak usah diotopsi lah. Keluarganya juga nggak mempermasalahkan misalnya. Ada alasannya misal karena sakit atau apa, ya udah bisa di stop. Tapi kalau dia arahnya pembunuhan harus diotopsi, bisa enggak. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya kalau di Indonesia orang mati tidak wajar harus diotopsi karena ada instruksi Kapolri tahun 75 yang mengatakan harus diotopsi. Tapi kan kadang-kadang ya di daerah kadang-kadang ada kendala, ada orang-orang yang pada galak-galak, Franky. Ya itu kadang-kadang seperti itu, nggak bisa dihindarin. Artinya polisi kan punya diskresi, ke hak untuk menyingkirkan. Nah ini nggak usah, nih nggak perlu nih, gitulah. Mengambil kebijakan sendiri, Dok ya. Nah sekarang itu orang diotopsi, karena ke dokter mesti tahu. Nah sekarang masalahnya gini, kalau dia diotopsi, hasil pemeriksaan otopsi, sebenarnya dokter ketemunya apa? Apa yang diharapkan sebenarnya dengan otopsi? Kita udah tahu dia tergantung, dia bilang katanya bunuh diri, ngapain diotopsi?
Kan itu jadi pertanyaan, kadang-kadang ada keluarga bilang, wah ternyata, wah ini dia gantung diri gitu. Terus kalau polisi, keluarga bilang, udah gak usah diotopsi lah Pak, gini, ngapain kau udah tahu matinya gantung diri. Kenapa? Ya pertama kita mau tahu nih mati jam berapa. Loh, kalau mau tahu jam berapa? Biar ketahuan yang terakhir ke situ siapa. Kalau dia mati, Orang nggak akan perlu tahu siapa kalau dia matinya bunuh diri. oh bunuh diri ini. Dia nggak tahu, mungkin aja bunuh diri. Kalau dia bilang, ya itu kata dokternya kayaknya sih itu pokoknya dia gantung diri lah kayaknya. Kan nggak perlu kan tahu siapa. Kenapa mesti diotopsi? Biar supaya lebih yakin penyebab kematiannya itu apa. Ya. Karena digantung atau karena Hal hal lain. lain, ya. Karena bisa aja, misalnya pada waktu otopsi ketemu ternyata dia sakit kanker. Oh, gantung dirinya karena kanker. Begitu diperiksa ternyata, oh ada keracunan dia sebelumnya, dia minum racun dulu baru gantung diri. Jadi supaya kita bisa dapetin rekonstruksi sebenarnya kejadiannya apa. Yang bisa pasti matinya memang betul karena gantung diri. Nah dok, Karena kalau nggak gitu nggak bisa pasti, Franky. Iya. Nah dok, saya kan pernah baca nih dok, di beberapa kasus orang gantung diri itu keluar sperma kalau laki-laki dok. Pasti itu seperti itu dok. Begini, pada waktu orang meninggal kan semua ototnya itu lemes. Namanya relaksasi primer. Otot semua lemes, otot semua itu lemes. Setelah gitu baru kaku kan. Iya. Nah pada waktu lemes dia kan kondisinya itu tergantung. Iya. Kalau dia punya penis laki-laki kan penis tergantung. Kan prostat di sebelah atas. Dia ada klep. Jadi bukan sperma yang keluar ya? Sperma. Ada klep. Sehingga sperma nggak keluar. Sperma keluar kan kalau dia lagi orgasme. Dia nggak orgasme. Tapi klepnya ini Lepas. lemes. Spermanya netes karena gravitasi. Kalau orang mati biasa kenapa nggak keluar sperma ya? Karena gravitasi kan dia tidur. Ya. Kalau perempuan yang keluar apanya dok? Nggak keluar apa-apa. Nggak keluar apa-apa. Jadi kalau perempuan lebih sulit dibuktiinnya dok ya? Nah sekarang ada satu lagi yang orang suka bilang, oh lidahnya mau keluar katanya. Itu tandanya dia memang gantung diri. Betul benar nggak tuh? Hah? Nah, saya duluan dok yang nanya dok, dokter yang jawab dok. Saya Nggak ada hubungannya Franky. Udah. Nih yang kebayang nggak ya? Ini kita punya lidah. Lidah tuh ada tulangnya nggak sih? Enggak. Oh ada lagu kan. Memang lidah tak bertulang. Ya nggak ada berarti. Ada nggak? Nggak ada. Ada ya? Ini kerongkongan nih dari sini ke sini. Kerongkongan. Di paling atas itu tulang lidah. Tulang lidah paling atas ini. Dan lidah itu nempel di tulang. Dan lidah itu seperti kayak daging, di belakang ada tulang. Itu tulang lidah. Ada tulang lidah. Iya. Osioid namanya tulang lidah. Itu tulang bener bukan rawan. Berarti bisa kasih tahu sama yang bikin lagu tuh salah tuh gitu ya? Ya maklum lah kalau yang bikinnya dokter mungkin memang lidah bertulang. Memang gitu. ada osioid gitu. Jadi ini gitu. Nah itu letaknya paling tinggi sini. Jadi kalau orang gantung diri, ya ininya di atas, di sini talinya itu nakan ke atas sehingga lidahnya terjorok keluar. Betul lidahnya keluar, tapi itu nggak ada hubungan, cuma menunjukkan bahwa berat badannya itu ngedorong lidah keluar. Jadi ini supaya ada tempat lidahnya tuh kedorong keluar gitu ya. Jadi bukan itu menunjukkan apa, dia bisa digantung, bisa gantung diri, tapi jelas nggak dijerat. Kalau orang dijerat lidah nggak keluar, dijerat kan datar sini, jadi tulang lidahnya nggak ketekan. Nah, termasuk yang selonjoran tadi meninggal. Sperma bisa keluar juga karena dia ada gravitasi. Bisa, pokoknya selama tulang lidahnya ketekan ke atas, ya bisa keluar. Jadi itu nggak berarti apa-apa. Nah sekarang salah satu lagi yang dicari dokter pada waktu orang itu, begitu ini ketekan, kan dokter mestinya tahu mekanismenya gimana. Apakah dia meninggal gara-gara nggak bisa napas, atau nggak bisa napas, dan juga oksigennya, darahnya nggak masuk ke kepala, mekanismenya. Jadi waktu dia ketekan sini, kalau dia masih hidup, lalu masih hidup nih waktu dia gantung ya, di bawahnya pasti ada perdarahan. Di sini nggak berdarah, sebenarnya ada seperti ikan bekas kan, bekas jejas, ini luka lecet di sini. Waktu dibuka, di situ ada darah, karena masih hidup. Tapi kalau udah mati digantung gitu, dia nggak bakal ada darah di dalam. Jadi itu hanya bisa ketahuan kalau waktu dia dibuka, waktu diotopsi. Oh dia digantungnya
tergantungnya pada waktu dia masih hidup. Satu lagi waktu dia digitu kan pasti ada gesek nih, saling gesek. Di sininya tuh ada seperti gelembung-gelembung gitu karena kegeser panas dia gelembung seperti kayak orang kena sudut rokok gitu gelembung. Melepuh. Jadi dia gitu. Tapi sekarang gini, ada orang yang kadang-kadang gantung gitu kan dia pakai kain, nggak ada tanda di luar, nggak ada bekas jeratannya gitu loh. Ya. Udah gitu sampai ke kita diperiksa, yang Bersih. buat gantungnya udah dicopot sama polisi, nggak ada. Gimana? Kalau di Jepang pemeriksaannya dilakukan sampai pemeriksaan DNA. Sampai DNA. Ya, ini kan kulit nih. Kulit ini walaupun di luar nggak ada darah, di luar nggak ada luka lecet, di sini nggak ada darah, sama dia diperiksa sini. Kalau lehernya itu ketekan, itu ada gambaran di situ, ada bahan-bahan kimia namanya serotonin, histamin, itu artinya traumanya pada waktu masih hidup meningkat jumlahnya. Satu. Kedua, selnya itu kalau ketekan biar gimana walaupun nggak kelihatan pakai mata telanjang, diperiksa sama dia. Daerah lain sini misalnya di leher sini yang nggak ada lukanya, DNA-nya berapa banyak per gram. Tidak ada yang ketekan ini diperkali ketekan berapa DNA-nya. Tempat yang diketekan DNA pasti lebih banyak. Ngumpul. Oh, bukan mukul, jadi padat. Kan ketekan dia padat, jadi jumlah DNA per gramnya itu lebih banyak pada daerah yang tidak itu. Jadi dengan lihat gitu, oh ini DNA lebih banyak berarti sini ketekan. Walaupun nggak kelihatan pakai mata. Tapi kedua ketekannya itu dilakukan pemeriksaan namanya imunohistokimia dari sini. Jaringan. Diperiksa ada serotonin sama histamin nggak. Itu serotonin histamin itu akan meningkat pada tempat yang trauma. Walaupun secara mata nggak kelihatan, tapi secara kimiawi bisa diperiksa. Jepang sampai seperti itu. Karena di Jepang cukup banyak dok ya. Cukup Bunuh banyak. diri ya. Cukup banyak. Jadi yang seperti itu banyak. Dan sampai di Indonesia pun banyak kalau kita browsing di internet gantung diri gitu. Oh, itu banyak tuh beritanya sampai terakhir itu masih banyak yang orang gitu. Nah, sekarang kalau nih dok, kalau lagi nih dok, orang dipaksa untuk menggantung diri, Kita nggak bisa tahu. itu susah. Susah. Kecuali itu hanya berdasarkan pengakuan atau saksi-saksi. Tapi biasanya nih, sekarang gini, ada satu keadaan kadang-kadang digantung diri kecelakaan, Pangi. Nggak sengaja. Pernah ada kejadian dilaporkan di dalam jurnal forensik. Orang itu dia nongol-nongol di mana gitu, dia pakai dasi itu kesangkut, terus dia Ketarik. cet, tergantung. Kejadian itu bisa jadi di pabrik juga. Cet, tergantung nggak sengaja gitu. Ya. Itu satu. Tapi ada satu lagi, gantung yang disengaja, Frankie, untuk dapat kepuasan seksual. Itu kelainan nih dok ya. Bukan hobi, kesukaan. Iya, hobi yang Namanya kalau di dalam kedokteran ya seksual asfiksia. Jadi dia sengaja bikin dia kekurangan napas, kekurangan oksigen, karena menjelang dia waktu sekarat itu ya, sekarat sebelum meninggal nih, dia tiba-tiba merasa seperti orgasme, Frankie. Dan benar-benar dia keluar sperma segala macam. Jadi ketemu ada orang tergantung, di sebelahnya tuh ada buku-buku porno, atau mungkin ada film porno, terus spermanya berceceran di mana-mana. Habis itu mati. Sebenarnya begini, dia tuh sengaja, dia udah tahu gitu. Dia ada dua caranya. Satu itu dia bikin gantung tapi menjelang sebelum meninggal, maunya dia tuh misalnya dia menggantung tapi ada temannya. Lu tolong nanti dilepas pada waktu sebelum mati. Atau dijerat sebelum meninggal dilepas. Tapi dia udah orgasme dulu begitu. Itu ada kelainan. Itu namanya seksual asfiksia. Sengaja dia membuat dia asfiksia atau kurang napas, kurang oksigen, dengan cara dijerat atau digantung. Dia menggantung dirinya sendiri. Kadang dia menjerat, dia pakai tali, diputar begitu itu terakhir dia orgasme begitu, tapi dia dilepas, maksudnya dia begitu dilepas, kemudian dia nggak mati gitu loh. Temennya bikin Indomie, bablas gitu loh. Karena pada saat itu dia hilang kesadaran dia. Tapi biasanya kalau kayak gitu ada temennya juga.
Dan itu ada banyak, lumayan banyak Frankie. Negara mana aja dok? Di barat. Kalau di sini sih saya nggak pernah dengar. Iya ada. Jadi Nggak ada kerjaan tuh orang. Loh bukan. Orang kan untuk orgasme kadang-kadang dia bayar kan. Enggak. Ini kan nggak bayar, Frankie cuma dijerat aja. Ampun deh tuh. Enggak, tapi itu saya cuma bilang bahwa itu kenyataan itu ada. Ada, jadi ada beberapa laporan seperti itu. Oke, jadi Jangan ditiru ya Frankie. oh enggak, kalau saya sih nggak niru dok. Yang pokoknya yang lain ini juga Ya, yang dengerin jangan sampai niru dok ya. Iya, itu memang aneh, tapi itu jangan lakukan, kebanyakan itu bablas ya. Tapi itu ada cirinya bahwa memang ada orientasi seksual di sekitar itu, ada hal-hal yang menjurus ke sana. Biasanya buku atau film atau apa gitu. Dan di situ ada alat seks segala macam dok, itu. berdasarkan kedokteran nih dok, proses dia terjerat nih dok ya, sampai dia benar-benar kehilangan nyawanya. Antara 5 sampai 10 menit. Lama dok. Makanya kalau hukuman gantung cepat, 1-2 menit juga langsung hilang. Makanya lama Frankie. Prosesnya terjadi di mana dia masih kejar-kejar, kadang-kadang berapa waktu sebelum dia meninggal dia sempat mau narik itu untuk membuka jeratan ya, karena dia tiba-tiba nyesal barangkali waktu dia gantung dia nyesal, dia tarik-tarikin di mana sini, kadang-kadang udah cakaran. Dan cakarannya dilihat di tangannya, cakarannya itu ada di tangan, jadi sel-sel DNA-nya ada di sini. Tapi DNA dia sendiri, itu udah bekas cakaran. Itu artinya dia menjelang terakhir dia mau sadar gitu. Tapi nggak keburu tuh kalau kayak keburu. gitu. Artinya ini terlalu keras. Nah, 10 menit. Biasanya kalau habis gitu dia kejar-kejar berapa lama gitu loh. Jadi makanya bisa sampai 5 sampai 10 menit, karena 5 sampai 10 menit itu adalah waktu yang bisa ditoleransi oleh otak. Otak kita nggak kekurangan oksigen, Masih bisa. itu masih 10 menit masih oke. Tapi kadang-kadang dia masih bisa selamat Frankie. Nah, ini saya mau kasih cerita. Gini, ini satu hal yang buat saya menyedihkan. Di salah satu rumah sakit di Jakarta, ada anak umur mungkin sekitar 12 tahunan, Remaja. Menjelang remaja ya. Gantung diri. Tapi selamat, dan dia dibawa ke rumah sakit. Jadi saya periksa forensik klinik. Jadi periksa dia sebagai orang yang gantung diri. Dia tertolong karena cepat ketahuan sama orang tuanya. Bapak ketahuan. Dia ke rumah sakit. 12 tahun dok. Iya, di sini jeratannya masih ada. Mukanya Biru. Terus anaknya, jadi yang hebatnya adalah kekurangan oksigennya mungkin antara 5 menit lebih ya. Dia itu normal, artinya dia maksudnya bisa hidup. Tapi otaknya sebagian rusak, Frankie. Jadi hampir seperti vegetatif gitu dok? Enggak hidup. Masih hidup. Tapi masih bisa masih bergerak. dia normal, tapi dia IQ-nya jadi berkurang, Frankie. Ya karena otaknya mungkin ada bagian otak yang meninggal. Yang mati. Kan saya periksa gitu sebagai dokter forensik, saya bikin visum ya. Tapi terus saya tanya ke bapaknya. Bapak Di Jakarta nih dok ya? Jakarta. Kenapa Pak bisa kejadian seperti ini? Karena buat saya tuh rada aneh, anak sekecil itu kenapa dia bisa gantung diri? Ya kecuali kalau misalnya pengaruh TikTok, pengaruh YouTube atau apa, dia nonton yang putus cinta. Enggak, anak 12 tahun kan nggak mungkin. Itu pasti TikTok atau YouTube, Frankie. Yang Ini mereka belum lama nih dok? udah lumayan lama. Terus saya tanya kenapa anak ini dibully sama gurunya. Waduh. Dibully sama gurunya, dan dia itu bapaknya adalah single parent. Dia sibuk dengan kerjaannya, anaknya cuma bapaknya doang. Bapaknya doang, ada babysitter segala, dan dia ngomong bapaknya, dia masuk di sekolah yang lumayan elit, Frankie. Sekolah lumayan elit, dan dia bilang ke bapaknya, "Pa, gue ini sering kali digoblok-goblokin sama guru di sekolah." Sekolah itu sekolah elit. Padahal dia nggak goblok. Enggak. Di situ nilainya 9, 10, 90, dia lah nilainya 7. Dan dibodoh-bodohin sama gurunya. Lo bodoh. Dia bilang, "Pak, aku nggak tahan, Pak. Aku nggak bisa di situ. Aku nggak bisa gini." Kata bapaknya, "Enggak lah. Udah kamu bisa, kamu tahan. Ini anaknya laki nih. Tahan. Sampai akhirnya anak itu benar-benar nggak tahan, dia digantung diri lagi. Tapi ada satu yang menyadarkan saya. Saya bilang, "Pak,
sebenarnya kalau Bapak aware dari awal, ini nggak akan terjadi, Pak. Bapak kalau dekat sama anak Bapak pasti nggak terjadi, karena ini pasti akan ngomong terus kan. Di bapaknya mungkin nggak perhatiin. Bukan nggak perhatiin, dia nggak sadar seberapa parahnya akibat kalau dia. Dan dia nggak pernah kepikiran bahwa anaknya akan melakukan itu. Ya, ada dua kemungkinan, Dok. Pertama, dia nggak sadar bahwa anaknya tuh tidak sekuat si bapak itu. Kedua, dia tidak sadar bahwa itu berkelanjutan terus mungkin ya. Ya. Terus habis begitu yang menyedihkan saya, Frankie, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Pak, habis begini apa rencana Bapak? Karena habis gitu anak itu harus diterapi karena otaknya mengalami gangguan. Bisa pulih nggak tuh, Dok? Kalau kayak gitu bisa pulih nggak kecerdasannya? Masalahnya otak itu kemungkinan pulihnya susah, Frankie. Terus saya bilang, jadi rencana Bapak apa? Saya akan sekolahkan lagi. Di mana, Pak? Di sekolah yang sama. Saya nggak bisa ngomong. Kalau sekolah seperti itu, anaknya kan artinya memang begitu. Tapi kalau si bapaknya balik itu kan sama aja orang udah tenggelam dimasukin lagi ke dalam air. Iya, karena saya ngelihatnya bulinya bertambah, Dok. Bukan hanya dari gurunya, dari teman-temannya. Dan mungkin dihina-hina juga dengan kondisi begitu, mungkin juga IQ-nya akan berpengaruh kan menurut saya. Tambah stres tuh, Dok. Ya enggak, tapi saya cuma ngomong kadang-kadang itulah gini. Anak itu mungkin lebih dekat ke ibunya daripada ke bapak, selalu. Itu nggak bisa dipungkiri, selalu. Tapi kalau misalnya nggak ada ibu, itu berat. Tapi kalau seorang bapak terpaksa jadi single parent, dia nggak peka untuk urusan gitu, itu terjadi lagi. Kan saya juga nggak tahu, mungkin ini juga bisa terjadi di kejadian lain. Tapi itu kan sebenarnya nggak dalam hati saya nggak masuk di akal ini. Si bapaknya tuh konsepnya di kepalanya gimana gitu loh. Dan itu sebenarnya kalau menurut saya mesti diterapi semua, anaknya diterapi, bapaknya juga diterapi kalau menurut saya. Terlalu keras ya bapaknya itu ya. Ya kesian, saya cuma kesiannya sama anaknya itu aja. Saya sih sebagai dokter yang itu forensik, ya saya nggak bisa ngomong lebih lanjut, tapi saya bilang mendingan bapak konsultasi sama psikolog. Iya. Kayaknya itu lebih bijaksana lah, Dok. Soalnya sih saya sih ngebayangin aja anak tersebut pada waktu dimasukin lagi ke tempat sekolah yang sama, Dok. Teman-teman yang tahu riwayatnya anak tersebut, bulinya bertambah. Walaupun bully tidak sengaja atau menjadi bisik-bisikan di antara teman, karena itu tetap mengganggu. Ya, tapi nanti begini, Frankie. Yang kasus begini kalau udah seperti itu, ya kebetulan saya tahu kan ceritanya. Kalau dia balik lagi ke situ ataupun apa, itu menjadi hidden case yang nggak menjadi pembelajaran buat orang lain. Saya cerita gini ya barangkali supaya buat orang-orang yang sebelum ada kejadian kayak gitu dia bisa menarik pelajaran gitu loh, supaya itu nggak terjadi. Jadi artinya yang saya mau garis bawahin juga bahwa bunuh diri ini kalau dia gagal, efeknya nggak bagus. Iya, karena otak yang terpengaruh. Ada gejala sisa kalau kita bilang dari segitu. Gejala sisa yang kemudian membuat anak itu mungkin harus dirawat secara neurologis, dokter saraf atau secara kejiwaan. Dan kalau otak itu biasanya susah ya pulihnya. Nyaris kalau dulu sih dibilang, dulu waktu saya sekolah ya kuliah diajarin otak itu tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau sekarang katanya bisa. Saya nggak tahu, tapi mungkin kedokteran bisa dengan stem cell dan lain-lain, tetapi ya lebih baik kan mencegah daripada itu sudah terjadi. Dan pelajaran seperti itu bisa kita pakai tuh untuk supaya kita nggak sampai mengalami kejadian seperti itu. Gitu. Nah, kalau gantung diri tadi 5-10 menit, Dok ya, itu orang pada waktu tersebut itu waktu kehilangan kesadarannya tuh di menit keberapa biasanya tuh, Dok? 5 menit udah mulai hilang kesadaran, menurun kesadarannya. 3 menit sampai 5 menit. Tapi kalau misalnya dia adalah perenang misalnya yang memang bisa tahan napas lebih lama, mungkin dia bisa lebih lama. Artinya, tapi Dok, orang normal enggak. Artinya, Dok, pada saat dia menjelang kehilangan kesadaran tuh yang kalau dia nyesel apa enggak nyeselnya tuh, Dok ya. Karena pada waktu udah kehilangan kesadaran udah enggak. Lepas, ya. Artinya tapi yang jadi masalah adalah kadang-kadang orang yang gantung diri atau seperti begitu, dia itu sengaja cari tempat sepi, nggak ketahuan orang. Ya masa di supermarket, Dok? Lo enggak, maksudnya dia tetap dia kunci pintu atau apa di dalam rumah.
Jadi nggak tempat misalnya di situ masih banyak orang, nggak. Dia akan cari waktu yang barangkali sepi di dalam kamar, dikunci dari dalam atau whatever lah. Tapi maksudnya sebelum itu terjadi kan sebenarnya ada gejala, mungkin dia jadi lebih menyendiri atau apa segala macam, atau dia mungkin jadi suka bengong atau apa. Jadi itu harap barangkali kalau yang ada potensi-potensi gitu ya keluarga itu ya masih aware lah gitu. Kecuali kalau dia hidup sendiri ya kita nggak tahu ya. Tapi satu, kalau orang mengalami stres yang luar biasa, misalnya habis ditinggal sama keluarga, habis ditinggal sama istri, sama suami, mungkin hidup sendiri, dia kena penyakit yang parah dan segala macam yang tidak bisa sembuh dan segala macam, atau dia kehabisan uang, bangkrut, habis bisnisnya anjlok sekali, main saham habis, hilang berapa miliar, barangkali itu ya mesti diperhatiin gitu loh. Yang begitu kalau udah sampai begitu kan dalam kondisi stres, ya berobat lah. Dua psikiater atau keluarganya bawa dia berobat. Karena kalau misalnya ke psikiater kan mungkin bisa dikasih obat dan stresnya berkurang gitu loh. Nah, supaya nggak terlalu stres ya dok, saya mau cerita sedikit sama dokter. Apa tuh? Saya nonton satu film, orang gantung diri dok. Tadinya nggak mati nih dok, gara-gara mau ditolongin dia mati. Gantung diri, ketahuan gantung diri. Yang nolonginnya bukan ngapa-ngapain, malah dipeluk. Waduh, jangan gantung diri. Tapi dipeluk sambil digelayutin dok. Ya itu satu yang waktu itu saya cerita. Abis berendang sama dia dijemur sama temennya. Digantung supaya lebih kering, cepet kering gitu aja. Jadi bukannya ketolong malah digelayutin, tambah berat gitu. Nah, sekarang pertanyaan serius nih dok. Kalau orang ketahuan dia misalkan barulah 1-2 menit nih dok, berarti kan dia belum meninggal. Ketemu orang percobaan bunuh diri, langkah penyelamatannya itu bagaimana dok? Sebaiknya putusin talinya. Kalau tali nggak bisa diputusin, tangannya itu kakinya dipegang, dorong ke atas supaya nggak berat badan. Jadi jangan digelayutin ya. Jadi oke, pertama saya ulang nih dok ya. Pertama adalah tali tersebut diputusin dengan berbagai cara lah ya. Ya, secepatnya. Ntar dia jatuh dok. Enggak, jatuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak akan luka, itu jatuhnya kan kaki duluan. Oke, kaki duluan. Kedua, kalau ternyata sulit untuk kita mencari alat untuk menjatuhkan korban, maka itu diusahakan agar loose, ditarik ke atas badannya, didorong ke atas. Iya, kalau ada bangku barangkali kakinya di bangku diganjal supaya dia nggak. Artinya sulit kalau kita menolong kalau kita sendiri nih dok. Oh enggak, tapi kalau pegang kan ya begitu kakinya pegang kita tinggal dorong ke atas kan rilis kan. Artinya dia kembali bisa bernapas. Maksud dokter seperti itu dulu ya. Nah setelah itu segera bawa ke rumah sakit. Teriak-teriak dulu dok. Minta bantuan. Ya kan kalau sendiri itu masa kita pegangin terus gitu kan nggak mungkin tuh dok. Begitu kita lepas ceduk lagi gitu. Dan satu kalau dia udah lepas begitu ya dilepas lah ininya jeratannya. Jadi talinya itu dicopotin segera. Nah berarti di situ kalau nggak salah nih dok ya, mudah-mudahan terkait saya benar, cepet kasih oksigen kalau punya oksigen lah dok ya. Tapi jarang orang punya oksigen kecuali kamu, Frankie. Gara-gara kena COVID kemarin. Bukan dok, saya tuh kan suka iseng dok. Apa juga saya beli kalau lagi saya pengen dok. Nggak ada dua yang nyedia ituan, Frankie. Orang yang asma, pernah kena COVID atau takut COVID. Yang ketiga, memang kamu jualan oksigen. Kemarin itu saya waktu tahun berapa itu sempet nonton di Thailand itu ada terapi awet muda dengan menggunakan oksigen. Jadi ada salon-salon oksigen, orang datang. Jadi saya beli aja itu kan. Jadi tapi masalahnya habis itu dipakai apa kagak? Masih dipakai tapi satu yang rutin. Punya oksigen orang yang itu piara ikan. Oh iya. Kalau kamu mau ngangkut ikan pakai oksigen. Itu pakai pelembungan tuh. Kalau ini oksigen beneran tabung gitu. Oke, jadi bawa ke rumah sakit dok ya. Nah kalau di rumah sakit nanti urusan dokter lah ya. Dokter. Nah sekarang masalahnya kalau di rumah sakit dokter apa tuh yang nangani? UGD dok. UGD. Habis itu dirawatnya masih sama dokter saraf, sama dokter psikiater. Dokter sama ahli syaraf dok. Iya, dokter ahli syaraf. Spesialis syaraf. Spesialis syaraf. Karena kalau dokter saraf beda dok. Enggak, sekarang disebut spesialis neurologi. Dulu kan SPS, sekarang SPN, spesialis neurologi.
Oke, nah jadi tidak cukup untuk dokter umum biasa aja dok ya kalau Enggak. sekarang. Tapi biasa kalau di rumah sakit ya langsung dikasih oksigen lah, dikasih. Kasih oksigen. Tapi ini ya, kalau mukanya sampai kadang-kadang kalau dia gitu ya muka sampai bukan cuma merah tapi ada bintik-bintik merah gitu. Matanya cukup bintik-bintik gitu loh, Frank. Jadi itu biasanya hilangnya lah lumayan lama. Jadi selama dia masih berdenyut dok ya, itu masih bisa ketolong berarti dok? Bisa. Cuman masalahnya satu, otaknya ada yang rusak nggak? Iya. Kalau rusak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hidupnya masih bisa diselamatkan, tapi belum nggak kejamin kembali 100%. Iya. Gitu dok ya. Agak pelik ya, tapi problematika hidup lah dok ya, kayak gitu ya. Tapi agak sedih ngedenger yang tadi anak umur 12 tahun itu, bukan sedihnya anak 12 tahun ya dok, penanganan dari orang tuanya itu yang menurut saya jadi lebih sedih Dan lagi dok. satu, Franky, orang kalau orang dianggapnya apakah anak yang nilainya bagus 9-10 itu pasti sukses. Oh enggak. Nggak, makanya orang tuanya nggak peka, mesin dikasih ke sekolah yang mungkin lebih rendah grade-nya. Saya percaya setiap orang itu punya talenta sendiri-sendiri dok. Ya kan, jadi saya sekolahnya matematik. Ya harusnya sih saya tetap jadi dosen gitu ya. Tapi kan jadi supir akap lebih enak dok, bisa berkelana ke sana sini dok. Gitu. Dan nggak semua orang, kalau menurut saya nih dok ya, nggak usah dipaksain deh, itu Tuhan udah ngatur sendiri-sendiri Tapi kemana-kemana. kadang-kadang ada orang tua yang menyalurkan ambisinya yang tidak kesampaian tuh lewat anak. Dia sendiri nggak bisa begitu, dia memaksakan anak supaya bisa mencapai cita-cita si bapak atau si ibu. Itu loh yang terjadi. Iya sih. Dan memaksakan, karena padahal sebenarnya kan katanya gini, pendidikan yang baik adalah yang bisa menggali potensi anak. Kalau ada sekolah berupa kebun binatang, ikan jangan disuruh naik pohon. Sebaliknya monyet jangan disuruh berenang, karena itu bukan bakatnya dia. Monyet suruh jadi apa dok? Hah? Monyet suruh ngapain? Itu naik pohon lah, semakin tinggi. Nah itu memang bakatnya situ. Jadi makanya itu yang namanya, sebenarnya itu yang menjadi hakikat dari namanya sekolah merdeka sebenarnya. Jadi artinya setiap anak tuh berhak untuk mengembangkan bakatnya masing-masing tanpa harus diharuskan ahli dalam segala hal. Oke, jadi kembali kepada topik bunuh diri ini dok. Buat seorang dokter forensik tuh pasti akan ketahuan ya. Ketahuan. Penyebabnya artinya sendiri atau penyebabnya dari pihak lain. Jadi yang kayak gini tetap istilahnya orang-orang yang di kriminal-kriminal kayak gini nggak lari dah ya, dah sama dokter Jaya ya. Ya, pokoknya ketahuan lah. Makanya sekolahnya panjang. Itulah dok yang saya nggak suka dok, sekolah panjang-panjang dok. Saya pengennya sekolah yang pendek-pendek aja dok. Oke dok, ini ada yang lain dok untuk masalah gantung diri dok. Ya, kira-kira cukup lah. Tapi ingat sekali lagi pesan saya dok ya, untuk yang dengerin podcast kita, kalau mau gantung diri cukup di pohon toge. Oke dok, makasih dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.